Om Swastiastu. Yang terhormat Tim Garda Bali yang ada pada hari ini, yang terhormat pula Bapak Ketua HKTI Provinsi Bali, Bapak Ketua HKTI Kabupaten Buleleng yang mewakili pada hari ini, dan juga narasumber dari CP Nukoran Bali, yaitu Bapak Budi Mandala sebagai instruktur CP Nukoran Bali dan sekaligus sebagai manajer PT Budi Mandala Witama di Pacitan, Sidoarjo, Jawa Timur. Pak Insinyur Made Brate Pak Jero dari Kabupaten Batu Lidi sebagai motivator di CP ini, yang namanya motivator adalah penggerak, pemberi semangat, motivasi atas perjuangan orang Bali ke depan. Perkenalkan manajer kami Bapak Edi Panji Sukarjaya, dan juga Kepala Seksi Pertanian Bapak Gede Ginanti, juga dia anggota Garda Bali, juga Pak Nyoman Sukumade, Kepala Seksi Bidang Transportasi, juga Ketua Garda Bali Kabupaten Buleleng. Kasih tangan dulu. Mengapa kita sampai ke gedung DPD RI ini menyampaikan sebuah diskusi sekaligus aspirasi yang kita sampaikan, semoga saja Garda Bali Provinsi Bali bisa menyampaikan kepada Bapak Haji Wegekane sebagai DPD RI perwakilan Bali, akan itu semuanya kita putar akan menjadi uang. Paling tidak uang bursa pasti kembali, Pak. Contoh, misalnya Bapak jualkan bibit saya, pasti saya kasih komisi, Pak. Tidak mungkin tidak, karena kita betul hidup. Sistem yang kita terapkan atau visi yang kita terapkan depan di CP Nukoran Bali ini adalah berbagi bersama. Tidak ada monopoli, tidak ada sebuah bisnis, tetapi kita bagi ilmu kepada masyarakat Bali agar menjadi petani orang yang berkualitas dan bisa dinikmati oleh semua pelaku. Tidak ada monopoli. Misalnya contoh, Garda Bali Karangasem akan jadi pengepul, silakan bekerja cari petani, ajak dia tanam orang, kita bina, bibitnya dari kita, nanti hasilnya kita beli, ada MOU minotaris, nanti kita punya teknis secara hukum jelas. Jadi tidaklah hanya wacana-wacana saja, hanya menggemparkan bicara saja orang Bali, tetapi outputnya nol. Itu yang kita sampaikan. Nah, karena kita berbicara orang apa, mungkin dia tidak mengenal apa sih itu biji kata, apa sih itu orang, ini biji orang. Mungkin Bapak adik tadi bertanya, ini biji katanya, oh ada besar, ada kecil, ya. Besar dan kecil biji kotak sama, tidak ada perbedaan. Yang penting kualitasnya normal, sudah betul-betul kuat. Jadi kerugian di orang ini kecil. Mengapa bilang kecil? Orang ini dia lempar saja hidup, Pak. Dilempar saja hidup, jangankan di tanah, karena ini adalah latar belakangnya berasal dari hutan. Dia akan lebih banyak dijelaskan oleh instruktur kami Pak Budi. Pada prinsipnya kami mengucapkan terima kasih dari Direktur CP Nukoran Bali. Mungkin yang belum mengenal nama saya akan perkenalkan. Nama saya Made Hijil dari Kecamatan Sukesabir, Desa Sangket, Kelurahan Sukesabir, dekat-dekat terminal itu. Saya punya pengalaman. Yang pertama, saya pernah menjadi supir travel 12 tahun 1990 sampai Bom Bali, Pak. Bom Bali 1 saya akhiri kerja di pariwisata
saya supir travel Bali Jawa Lombok. Saya punya rekan dari Swiss, itu trader saya, karena begitu mau Bali berakhirlah jalinan hubungan dan komunikasi kita. Terus 2004 saya menjabat DPRD Kabupaten Buleleng 2 kali periode dari fraksi PDI Perjuangan. Setelah itu saya bersama rekan-rekan ada juga ikut di koran sekarang Pak, namanya Pak Imam Balian. Dulu itu adalah direktur saya. Saya bekerja di properti bisnis tanpa modal, berpengalaman sekitar 5 tahun Pak bergelut di properti. Begitu 2017 properti agak menurun situasi ekonomi Pak. Di sana saya sudah berpikir harus bekerja apa. 2019 Bapak total nggak bisa jual rumah, banyak kredit yang macam. Saya ambil alih pelatihan budidaya pohon-pohonan ke Madiun, dikirim oleh PMD dari pemberdayaan masyarakat Kabupaten Buleleng. Kebetulan saya ketua lembaga pemberdayaan masyarakat. Setelah mendapatkan sedikit ilmu, bukan banyak, sedikit, saya sudah berani terjun ke koran, sudah menikmati hasil koran. Itu pun baru koran buruan, belum koran yang hasil budidaya. Dengan bila potensi yang ada di Kabupaten Buleleng dan Bali pada khususnya, masih banyak lahan-lahan yang tidak produktif atau lahan-lahan yang nganggur. Kalau diisi koran ini dengan berasumsi modal yang saya berikan sekitar 53 juta, nilai keuntungannya kurang lebih sekitar 800 juta. Siapakah tidak tertarik terhadap bisnis kita? Dan banyak sudah pelaku-pelaku, orang-orang yang sudah berduit melakukan penanaman koran, tetapi tidak disosialisasikan karena ini hanya di ruang lingkup bisnis saja. Kami CPI koran bermaksud pemberdayaan ini berjalan dengan baik dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Dan semoga saja tim Data Bali bisa menyampaikan aspirasi kami ke meja Bapak BPKD nanti, disampaikan bila mana perlu nanti membuat suatu kunjungan kerja bertemu dengan petani koran se-Bali. Nah demikian apa yang kami sampaikan ini kepada Bapak semua yang hadir pada hari ini berkaitan dengan budidaya koran. Nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh rekan kami Pak Budi, dan nanti akan ditambahkan oleh sang motivator Pak Insinyur Bali Berakhir, itu sebagai motivasi kami Pak. Nah demikian apa yang kami sampaikan kepada bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, mohon maaf, dan saya dengan Prabu Sakti. Om Sakti Sakti. Sekaligus kita memandu acara ini Pak ya. Pertama akan diberikan sambutan oleh Ketua HKTI Bali Pak. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Pertama-tama ucapkan terima kasih kepada moderator wacana yang memberikan kesempatan kepada kami. Perkenalkan, saya Ketua Resdana, Ketua HKTI Provinsi Bali, Himpunan Bali Indonesia Provinsi Bali. Yang kami hormati Ketua Gamda Bali, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng, dan para pengurus Gamda Bali, para motivator dari diskusi Bali Berakhir, pada instruktur, video dan sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan undangannya kepada kami. HKTI Bali, dan kami di antara ini kami mengundang Ketua Serta Bendahara HKTI se-Bali, se-Kabupaten Kota se-Bali. Mungkin beberapa yang mengusul dari Bali juga sepakat, juga ada orang sebentar lagi dan lain sebagainya. Karena ini Hari Raya Hindu dan Purnamo, setelah mungkin beberapa orang. Namun hasil ini nanti kami juga akan share untuk WA kami. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tidak usah ragu, HKTI yang sah, murni badan hukum, dan sudah mengatur sampai dituntut sampai
peninjauan kembali. Gugatan yang dilawan segera gagal atau ditolak. Artinya KPI Jenderal Muldoko yang sah sesuai kesepakatan itu melatar belakangnya kami kencang mendukung di saat COVID ini. Kami juga telah melakukan gerakan HKTI peduli COVID-19. Kami melakukan penyemprotan desinfektan. Kami teruskan ke seluruh Bali jajaran menyemprot hal-hal tempat-tempat strategis, tempat-tempat pelayanan umum dengan alat penyemprot hal sebagaimana instruksi atau arahan lisan dari Ketua Umum kami Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko dan Sekjen Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Budi Waluyo SOS MSI yang beliau juga staf KSP. Betapa kedudukan strategisnya itu, mari kita bersama-sama. Dan saya pribadi pada saat Munas yang lalu tanggal 11 sampai tanggal 13, tanggal 14-nya kami sengaja menghadiri undangan, diundang oleh komunitas ASPI Polri, Asosiasi Pemberdayaan Pohon Indonesia di gedung Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Ragunan. Kami hadir dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam, full, malah membayar 500.000 satu. Kami senang. Kami mendapatkan ilmu banyak dan kenal gurunya Pak Idi Pohon, Pak Sukan. Mungkin Bapak tadi disebutkan Pak Budi mungkin dari Jawa Timur, dan kemudian kami juga Kepala Perwakilan Dagang Pemkot Jawa Timur di Bali sejak 2014. Beberapa pabrik besar di dari Jawa Timur mempercayakan kepada kami. Silakan butuh area sedang wilayah Anda. Apabila ada hasil koran, kami siap menampung sesuai dengan harga pasar. Jadi kami apresiasi tepuk tangan kepada Ibu Koran Pak Keja. Beliau kepada saya kami langsung telepon siapa tokoh orang di Bali, dan kami dimasukkan sebagai Korwil Bali NTT dari aspek Polri. Di Jakarta sudah terbentuk, bahkan pada saat itu hadir yang mewakili Dirjen Pangan Pak Suwadi adalah Dr. Pohan. Dr. Pohan itu adalah Direktur Tanaman Obat-obatan dan membawa orang hadir, dan saya kenal di situ. Oleh karena itu dengan semangat pulang dari Jakarta, hubungi Pak Teja, dan saya rekrut kolaborasi sebagai pendamping AKTI Kabupaten Wilayah karena beberapa kepengurusan yang tidak siap. Kami adakan revisi siapa yang peduli pada kami. Benar apa dikatakan seperti juga dalam rangka jasa corporate social responsibility yang kami perjuangkan kepada petani-petani penggarap yang belum mendapatkan bantuan pangan alias BLT. Kalau BLT bantuan langsung tunai, tapi petani bantuan lewat terus katanya, tidak diurungan, tidak diperhatikan, termasuk maaf saya kritisi nanti ke depan kita berikan masukan-masukan. Wadah ini wadah bagus sekali, Garda maupun asosiasi orang yang kita bentuk di mana sudah ada cikal bakalnya, mari bersama-sama memperjuangkan. Kami AKTI merangkul semua komponen bangsa yang peduli petani, karena menurut lapor menurut Sedeman Bung Karno pada tahun 1952, petani, beliau menyatakan petani itu apa? Petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi petani penyangga tatanan nasional Indonesia. Jenderal Muldoko mengatakan pula, bagaimanapun hebatnya persenjataan suatu negara, keamanannya akan terganggu apabila ketahanan pangannya rapuh. Jadi di era COVID ini, adanya acara ini, saya sebagai sibuk sekali, saya meluangkan waktu bersama teman-teman waktu kelas 1 AKTI Kota Depok, penyelenggara dan lain-lain di belakang, dan beberapa yang musuh. Kami sengaja mensupport Bapak Made Teja yang peduli koran, dan koran ini adalah salah satu bahan pangan di luar negeri yang dibutuhkan oleh Jepang, China, Taiwan, Korea, Malaysia. Mereka butuh kita. Seperti yang dikatakan, koran ini dibuat saja tumbuh, apalagi dibudidayakan, sangat prospektus 10 tahun ke depan. Menurut ahli koran Jakarta di Ahmad Abdul Hadirin, masih punya prospek yang bagus. Jadi kalau HKTI membina asosiasi koran atau bersama-sama pakai jasa, itu tidak salah. Ini wadahnya memperjuangkan kepentingan kita bersama, dari kita oleh kita dan musuh kita. Setuju?
Terima kasih. Juga selanjutnya kami sebagai orang baru di Forum Komite Bakat ini mari bersama-sama Pak Panitra dan Pak Jamal kita bersinergi dengan disampaikan oleh Pak Muldoko. Tadi ada satu yang kurang. HKT Utara Makmur, HKT Mitra Strategis Pemerintah, dan yang ketiga adalah HKTI adalah bridging institution dalam solusi makmurkan petani. Artinya jembatan solusi makmurkan petani. Mari kita bersama-sama. Mengapa kami betul HKTI di desa, laporan-laporan? Mengapa kami tercatat dari musyawarah cabang di desa, musyawarah musyawarah kecamatan, musyawarah kabupaten dan provinsi? Kami kawal itu karena di Jakarta banyak sekali anggaran, dana-dana itu banyak sekali. Mari kita berdoa sama. Saya pun ini mendapatkan dana CSA dari BRI, Bank BNI, Bank BNI sampai 2 kali. Bank Mandiri, Bank BPD, hanya BRI yang belum. Kami sedang fight dengan beliau. Beliau katanya Pak Petani, tapi belum memberikan bantuan kepada bukan kami merengek. Kalau Bapak pimpinan-pimpinan Pak, apa Bapak makan uang kalau tidak ada beras? Jangan salahkan petani-petani pangan nasional, betul tidak? Betul. Maka dari itu, mari kita bersama, perjuangkan tugas kita bersama, gerakan pemberdayaan masyarakat, kolaborasi dengan HKTI, yakin akan maju dan berkembang bersama. Sekian, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Kami akhiri dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, waktu kita persilakan kepada Pak Budi untuk memaparkan tentang budidaya porang. Atas waktunya kami berikan, kami ucapkan terima kasih. Silakan Pak Budi. Perkenalan, nama saya biasa dipanggil Budi BMW, bisa di-search di YouTube juga. Jadi sejarahnya saya mulai mengenalkan porang lewat YouTube sebelum Mas Paidi masuk televisi. Jadi saya udah meneliti porang lama ya, dan saya prediksi bahwa suatu saat akan booming. Nah sekarang beneran pertengahan 2019 Mas Paidi diundang ke televisi. Ya benar kata Bapak Ketua HKTI Bali, dulunya Mas Paidi itu Mas Karno ya. Kalau Mas Karno sekarang fokusnya ke agrowisata. Jadi untuk porang karena mungkin udah lama tidak terlalu fokus lagi. Jadi sejarahnya porang sudah mulai ditransaksikan oleh kakek sahabat saya itu sejak tahun 1967. Dan kemungkinan itu sudah dikelola oleh ketika Jepang menjajah dahulu kala, karena memang sejarahnya isi dari porang biasanya kita sebut glukomanat itu dari zaman kekaisaran sudah dipergunakan sejarahnya, dan porang mulai budidaya sejak kurang lebih tahun 1980-an. Pabrik tertua di Indonesia berdiri tahun 1995. Dan jadi bagi teman-teman yang baru mendengar porang mungkin akan membandingkan dengan komoditi lain ya. Bagi saya pribadi komoditi porang sangat jauh berbeda dengan komoditi lain. Bahkan ketika saya bilang ngobrol dengan Direktur Seri Berporang Bali, untuk komoditi lain petani bisa diinjak-injak. Khusus porang, kami sebagai penghubung pabrik dan eksportir kami yang pusing. Karena mungkin tahun 2017 ya, salah satu pabrik milik Perhutani bangkrut di Pare Kediri karena tidak ada bahan baku. Jadi yang terjadi kenapa sekarang saya turun baru muncul kami ya, karena memang kondisi porang lumayan lagi banyak terang ya. Yang jadi raja di sini petani, hanya di porang petani jadi raja. Contoh sepele, mungkin saya di daerah saya itu nanya ada petani yang belum panen, dengan entengnya petani porang bilang saya nunggu harga 15.000 Pak. Kalau di komoditi lain, ketika musim panen seperti cabai mau nggak mau meskipun pengepul kasih harga rendah harus dipanen, karena kalau nggak dipanen akan rusak. Itu bedanya porang dengan komoditi lain. Saya lebih fokus ke bisnis porang, bukan budidaya, karena budidaya porang itu sudah banyak ahlinya ya, dan bagi kami porang itu tanaman yang sangat gampang
mau dibikin ribet silakan, mau dibikin mudah silakan. Nah, potensi bisnis di koran adalah biasanya saya membuka dengan kalimat, adakah potensi usaha untuk petani dengan modal Rp300.000 bisa menghasilkan uang berkisar 1 miliar sampai 1,5 miliar dalam waktu 7 tahun. Dan ini terjadi di porang. Karena apa? Karena porang modal bibit hanya sekali. Saya biasa ke desa-desa itu tidak mengajukan modal besar. Kadang saya cuma 100.000 tidak apa-apa Bu. Kalau 100.000 7 tahun dikelola dengan harga sekarang menjadi 300 juta. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena porang modal bibit sekali dan setiap tahun bibit porang menghasilkan minimal 4 bibit sampai 100 bibit. Jadi misalnya sekarang kita nanam 1 hektar, tahun depan kita punya potensi untuk memiliki bibit kurang lebih untuk 4 sampai 100 hektar bila merawatnya benar. Karena walaupun orang dilempar hidup, ada tata cara yang benar untuk merawat orang. Misalnya tidak boleh menanam di musim hujan karena bisa busuk. Itu yang sederhana ya. Kalau dilempar di musim hujan mungkin busuk jadinya. Jadi walaupun gampang, kita tetap harus belajar untuk memahami tentang koran. Dan perbedaan koran dengan komoditi lain di bidang peternakan adalah satu, koran adalah tanaman perennial kalau bahasa latinnya. Jadi tanaman abadi. Misalnya petani sekarang harga tidak cocok, dibiarkan sampai tahun depan, itu akan tambah besar. Dan yang pusing itu nanti pabrik sama eksportir. Jadi sebenarnya kami sedang berusaha mengharmoniskan antara petani, eksportir, pabrik, dan pengepul. Karena sekarang karena Mas Pai viral, akhirnya ada sedikit kekacauan, petani jadi ingin harganya tinggi, akhirnya ada pengepul yang sampai bangkrut, pabrik juga ada yang bangkrut. Jadi harga normal untuk aman, untuk ekspor itu kisaran di kalangan petani itu 5 sampai 8 ribu, itu harga aman. Jadi kami dianggap sebagai tim untuk Indonesia ya, saya bersama teman-teman biasanya kalau ada pabrik baru yang mau bikin, biasanya laporan ke kami dulu untuk minta kuota. Karena intinya di koran adalah bahan baku. Seperti kemarin Bapak Teja, Direktur Sadindo Bali bilang, Pak bisa bikin pabrik di Bali nggak? Bagi kami bikin pabrik itu gampang Pak, tinggal panggil aja orang investor dari luar. Yang jadi masalah adalah bahan baku. Karena minimal satu pabrik satu hari itu butuh bahan baku 60 ton. Padahal sekarang di Jawa kurang lebih ada 10 pabrik dan dia tiap tahun selalu ada pabrik baru dan eksportir baru. Karena apa? Karena bisnis koran sangat menggiurkan. Jadi untuk glukomanan, tepung glukomanan itu di pasaran internasional 1 sampai 2 juta. Jadi itu sangat menggiurkan ya. Selain itu juga tanaman koran diperlukan di 5 bidang industri lebih, sedangkan kalau komoditi lain mungkin paling 3 bidang industri. Itu kenapa ada overproduksi. Kalau di koran bisa dibilang mungkin ada di video di YouTube ya dari Kementan ketika ekspor di Jawa Tengah bersama Gubernur Ganjar Pranowo, beliau bilang kuota koran bisa dibilang unlimited. Sangat betul sekali. Sebenarnya kalau umpamanya saya bisa ngasih slide proyektor, saya ada foto ketemu dengan buyer dari Vietnam. Rata-rata satu buyer itu menginginkan kontrak per tahun itu 50.000 ton satu buyer. Basah ya, kalau kering biasanya 4,5 ton chips kering. Dan itu kalau saya kalkulasi untuk satu pabrik minimal harus punya lahan bimbingan yang mau nyetor ke pabrik itu minimal 1.000 hektar kalau ingin bertahan. Kalau tidak ada 1.000 hektar, kasusnya seperti pabrik pare Kediri, 1,5 tahun buka tutup. Padahal modal mungkin sampai kayak pabrik Madiun kemarin modal kurang lebih 50 miliar ya. Dan itu yang terjadi. Jadi saya lebih fokus ke bisnis korangnya karena budidaya korang bagi saya itu lumayan gampang daripada cair merah dan kawan-kawannya. Oke, jadi udah. Jadi itu
pembukaan dari saya supaya teman-teman rajin menanam, jangan pernah berpikir tentang modal dan gunakan lahan nganggur, karena visi saya adalah penyelamatan hutan paling pertama ya. Dan bagi saya pribadi, bisnis koran sudah berjalan hampir 50 tahun dan ada kemungkinan koran nanti itu bisa jadi bahan baku makanan pokok orang Indonesia. Kenapa? Karena debit air dunia setiap tahun turun, sedangkan padi membutuhkan air sangat banyak. Selain itu juga lahan padi mulai berkurang, itu juga berpengaruh ya. Dan saya ketika saya sosialisasi di mitra-mitra saya selalu mensyaratkan ketika menanam koran dilarang menebang pohon besar. Kenapa? Karena alaminya koran itu di bawah naungan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menanam koran, mitra saya tidak boleh menjual atau menebang pohon dari hutan. Kenapa? Karena dia sudah dapat uang dari koran yang melebihi komoditi lain di bidang kehutanan. Contohnya semen, analisis semen untuk 1 hektar dalam waktu 5 tahun kurang lebih 200 juta. Koran 1 hektar dalam waktu 5 tahun bisa tembus 1 miliar lebih asal dikelola dengan baik. Jadi fokus saya di situ. Oh ya, kepastian pasar ya. Tentang kepastian pasar, saya bekerja sama dengan PT Indo Koran Bali akan membuat sistem yang mungkin belum pernah dibikin oleh PT lain ya. Saya ada kabar ini PT di mana itu di Seridik katanya bangkrut ya, karena memang di koran untuk setelah viral itu perangnya sangat dahsyat ya. Jadi mohon maaf saya buka semua ya, jadi nggak cuma manisnya saja. Karena ketika kita mengelola bisnis koran tidak profesional, apalagi tidak mengenal kode etik bisnis dari pabrik langsung ke petani, akhirnya pabriknya yang dihancurkan. Kenapa? Karena untuk menghancurkan pabrik gampang ya Pak ya, tinggal bahan baku di stop aja, pabrik tutup. Itu yang terjadi mungkin di Singaraja. Jadi harapan kami kita harmonis antara petani, pengepul kecil, pengepul besar, pabrik, eksportir, kita harmonis, tidak saling menuntut. Di Jawa Timur kurang lebih sekarang sudah ada lahan 10.000 hektar ya untuk orang ya. Kapan-kapan untuk petani bimbingannya PT Indo Koran Bali direncanakan Januari akan melihat lahan 10.000 hektar itu. Dan di sana di tempat petani-petani yang sudah hampir ya 30 tahun ya mengelola koran, tidak ada namanya orang merantau. Jadi di daerah Madiun, daerah Nganjuk itu nggak ada orang merantau bagi orang-orang di sana, karena dari koran mereka sudah dapat banyak. Bahkan kemarin Pak Tejo main ke tempat saya, langsung saya ajak untuk mengalami. Jadi bukan lihat dari YouTube atau apapun, tapi mengalami. Jadi ketika mau beli bibit tata aja Pak Tejo sampai nggak bisa tidur karena rebutan. Ketika petani cuma ngantar bibit tata 50 kilo kayak dia pakai mobil Pajero, sampai Pak Tejo seperti agak ini ya, agak percaya. Cuma ngantar setengah 50 kilo. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat kenyataannya, kapan-kapan bisa main bersama saya ke daerah sana. Jadi tentang potensi 300.000 di awal yang saya bilang, yang saya katakan adalah satu bibit koran menghasilkan 4 sampai 100 bibit. Tahun pertama aja, tahun kedua bisa menghasilkan 500 bibit, umpamanya 300.000 berarti kurang lebih itu adalah 300 bibit. Berarti tahun kedua kita kurang lebih punya 500 bibit minimal. Tahun ketiga 2.500 bibit, tahun keempat 12.500 bibit, tahun kelima 62.500 bibit, tahun keenam kurang lebih berapa itu? Sampai hitungnya susah karena angka ya, tinggal nanti manajemen perluasan lahan. Pokoknya kurang lebih dalam 7 tahun itu bila dikelola dengan bagus kurang lebih 1 miliar sampai 1,5 miliar. Jadi sih cukup sekian pemaparan dari saya. Mungkin nanti bila ada tanya jawab silakan. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup dengan Pak Masyari. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hari
diberikan pengertian. Perkenalkan dulu, ini nama saya Maulid Bakar. Kebetulan yang sekarang juga petani koran. Sebelumnya sudah melalui yang keliling Indonesia, mengalami kehidupan berbagai budaya. Kebetulan saya juga berbeda. Saya setelah pensiun sekarang balik ke kampung. Saya yang bergabung dalam program kerja bakti. Dalam mengisi pensiun ini, kita yang sudah lama mendengarkan namanya koran. Tentu teman-teman di sini bagus sekali dari Bapak Pulang Kasih tadi. Ya, nanti kita akan sharing berapa bapak punya kota, berapa lahannya, apa dan sebagainya. Masih banyak pertanyaan. Bagus tadi bilang Pak Presiden ya, Pak itu ya. Jadi di Bali seperti ini keadaannya ada krisis. Itu salah satu virus yang dikirim oleh Butosium namanya. Yang dalam saya Butosium Pak. Oke, untuk kita bisa minum semua pulang kampung. Jadi semua pulang kampung kita. Ada makanan yang tadinya makan singkong itu, ya ada selok tidak. Makin udah selok diburu bakar. Dan harganya naik mas. Kebetulan yang banyak seloknya ada Tony, Bapak mungkin kalau tidak pernah bisa tidak mengenal namanya Gadung. Kalau kami makan dulu, saya dari peneliti guru. Nah belakangan ini ada namanya orang waktu kita sudah di Jawa Tengah, saya sudah tahu orang. Ya, karena kesibukan di tugas mungkin ya sempat begitu saya sedang mencoba. Dan sekarang dunianya media sosial dibuka itu orang itu saja berapa masyarakat. Tapi pada siang ini akad dari seberang kita datangkan ke sini beliau sudah malam dan melintang di atasnya ini orang ini. Cuma yang membedakan blood profile begini ya, blood profile dan juga ada tugas mulia beliau dan mudah-mudahan bisa kita wujud. Orang itu bapak ibu kalau tahu namanya dibalikin banyak pak, banyak karena yang bagian orang suap tahu pak suap. Kalau bapak tahu suap misalnya suap pak, mau misal pak suap beda kalau suap sampai bahasanya di kampung saya. Kalau bulan sekarang sudah yang disebut dogma dan itu tapi dia pak. Nah ini orang juga begitu. Bedanya orang dengan suap itu orang ada begitu perlu dibilang atasan itu dan bijinya itu. Dan pakai dia bawa dari bijinya. Kalau suap ubinya yang di tanah kan benar-benar ya. Kalau orang kampung dibalik yang cepat besar. Kalau ini kita tanam 100.000, kalau orang jual balik dia akan menjadi tanpa kos lagi dan perlu jual balik. Oke, jadi orang itu memisah saran suap. Bahkan saudaranya lagi ada di Jawa Tengah, bahkan di Bali namanya lading. Lading, kemudian pak lading, kembang bangkai. Kalau ada rumahnya baunya busuk juga, mau bisa mau minum dan ini khusus orang budayanya sangat sudah karena Niki hidup di hutan. Sudah 3 tahun yang lalu sudah diambil oleh teman-teman Pak. Kebetulan saudara-saudara dari Jawa sudah ambil ke sini Pak. Karena baru datang. Kemudian dengan gini ya, dibilang pakai lain saja. Padahal harganya dan sekarang pasukan beliau yang ke sini. Harganya luar biasa Pak. Kemarin dia punya teman yang kasih lulus di sini ada 10 kilo Pak. Kemarin kaget dia punya uang. 10 kilo sudah ditanam kurang lebih 3 tahun. Itu dibuang sembarangan gitu. Kemarin terima uang puluhan juta. Puluhan juta terima uang. Satunya tuh ya. Orang ini beda Pak dengan petani yang lain.
yang kebetulan petani sayur banyak juga tenaga juga yang lain. Hari ini sayur tidak ada upah kata ini dibantu kami Pak. Sayur sekarang beli Pak. Sekarang beli Pak. Karena organ itu kan bisa mengalami itu Pak ya. Ya kami produksi dulu. Sayur itu sampai kemarin keluar 300 per kilo. Maksudnya mantan alat boleh Pak. Mantan bawahnya nggak ada Pak. Kemarin hari ini sebulan 1000 Pak. Kacang ayam, kacang buncis turun semua. Jika kita tidak panen, ya tambah turun. Tapi beda dengan kok tidak dipanen, maka bunyinya akan makin kipak dan kipak, makin besar kok. Dan orang ini petani adalah ada Pak mestinya Pak KBI ini program waktu ini Pak mau berikan mau petani ini saja. Dia lain. Tapi bagaimana caranya? Ya bagaimana? Orang yang ada kan gampang. Siapa bisa buat produk. Bagaimana caranya? Tidak bersyukur teman-teman yang ada di petani dan sebagainya. Dan bagaimana caranya melakukan? Membuat Pak petani dari sana. Nah, jadi petani orang ini adalah bisnis yang menjadikan yang belum disadari oleh masyarakat. Belum disadari keuntungan. Maka kemarin kalau di grup orang ini akan berada di universitas berkaitan sertifikat 1 miliar Pak jual. Ya, yang sudah itu Pak, yakin nggak bisa Pak. Karena bulan Agustus ini kita tanam besar-besaran sehingga kenapa dia kita hadirkan kegagalan kita dulu Pak, mungkin tahu Pak, saya bekerja XR BOP dulu Pak Jakarta koordinator. Kita pernah gagal nyarap Pak, tahu Pak nyarap. Kita pernah gagal Pulau Bang jengkel gagal Pak ginseng upah memang dan lain sebagainya ginseng nah semua barang itu menghasilkan tiga abangnya katanya itu tidak dibawa ke pemerintahan ya. Berangkat dari pengalaman itu dari Pak Ganjar sudah menyampaikan petani dijamin hijau terhadap gitu ya, sudah dijawab ya hijau terhadap harga sekarang itu pindah tadi mudah siapa itu di tempat kami 10.000 di sana Pak, dan kita di Kawasan ya taruhlah 8.000 kita di sini Pak. Satu arah itu untuk bibit 400 yang saya kurangkan ya 300 kali 2 tahun rata berapa 3 kilo kali 3 kilo atau 300 berapa kali 8.000 itu sudah banyak berapa? Belum lagi panen akarnya, akar bibitnya. Rebutan Pak sekarang orang cari bibit. Tahun depan, Bapak, kita inginkan melihara kembali sama Bapak ngomong Pak, jangan Pak ini bilang berloko dan ngomong. Saya tidak apa-apa. Ya, ngomong Pak, bahwa sekali balik siap maju gitu Pak. Dan kita bisa petani. Kalau sosial Pak, saya pernah sebut ada di dalam petani Pak. Petani Pak kendalikan, tidak bisa beli tomat Pak. Kalau di sini kan saya terus Pak bagus. Udah pakai tomat kita nggak beli semua. Kita nggak bisa beli saus. Proses itu kita nggak bisa. Oke, saya kebetulan terima kasih sama Bapak tadi ya. Semua kali Pak. Yang pada HKTI dulu tidak yang IPA soalnya petani bebas yang petani bebas. Kalau Pak perlukan petani siap dengan Fakultas Pertanian tentang Kegadeng bagaimana kita memakai pupuk kasih karena sekarang petani sudah memakai pestisida ya racun semua kalau tidak sudah terpuruk hasilnya. Itu Pak sedikit aja jawab akan lebih bagus orang bagaimana. Oh ya, syarat hidupnya itu mudah Pak, dari ketinggian 0
Ampun dia pulau di masjid, jangan Pak. Kan sini Pak. Ampun dari sampai 700 bagus. Di mana ada suap hidup, di sana masih hidup. Ini yang fungsi suap hidup Pak. Ya. Dan kalau di budidaya kan sekarang yang juga baru panen, namanya dibilang kayu tadi 1 hektar di Jawa itu sampai ratusan, di sini nggak bisa Mas. 1 hektar maksimal paling cuma 80 juta. Tapi kalau ini dalam orang 2 tahun, 3 tahun sudah berbeda. Tepuk tangan dulu buat kita. Jangan lupa doa hati bagian saya harus support Bapak. Tak bisa dia mencoba harus maju Pak. Ya, buat apa punya Pak merumung? Ya, siap proses dengan saya. Ya, bilang Pak, kami siap. Apa kebutuhan petani? Petani itu ada 3 Pak. Yang bagus mau dan mampu. Yang kita cari. Ada petani itu mampu, tidak mau. Ya, ada dia memang tidak mampu dalam segala segi keuangan. Sudah ngatur dan sebagainya. Ya, ada BLT itu Pak tadi. Bantuan masuklah. Bantuan masuklah, berbohong mau dibahas BLT bantuan masuklah. Nih, rambut mau dibahas. Untuk Bapak, saya kaget Pak. Kalau Bapak ke supermarket besar itu beras Shirataki Pak, 200.000 Pak. Namanya beras Shirataki. Isi penggerak Shirataki itu dari orang. Terus ada tahu, ada mie, bahan ganti dari lainnya banyak sekali. Wah, ada dari orang banyak sekali. 200.000 sekilo Pak. Vietnam sebentar lagi akan menggeser makannya dari makan beras menjadi makan beras Shirataki. Kebetulan saya kenal dengan Menteri Pariwisata Vietnam yang bukan di sana. Dia sudah akan memasukkan orang, ya, udah order ke sini. Berapa tahun dia order? Banyak Vietnam. Padahal dia penghasil beras Pak. Ya, Pak Jokowi melarang Pak kita jual itu keluar. Biar kita saja yang mengenal. Biar kita saja mengenal. Saya berharap Pak, Bali ini mempunyai kualitas orang adalah kualitas orang dewasa. Ya, tepuk tangan dulu. Ini kan karena bicara di Pak, bicara kemarin bos. Iya tak coba kita hukum pertanyaan dan sebagainya. Kembali yang buku dalam Pak, sekarang mulai Pak. Kalau buku dalam, mudah-mudahan dengan taksu Bali dan kekuatan bumi Bali, mudah-mudahan sadar kandungan orang ini beda apa dengan tempat lain. Branding kan perlu pakai apapun branding Bali itu laku Pak. Di Bali kan orang dewasa Bali. Silahkan yang aja pasti sekarang putarnya itu. Tinggal fakta apa ini branding dan pemasaran. Ini jangan betul pakai corak-corak Pak, maksud begitu Pak. Saya ingin pertemuan yang lebih besar. Pak bisa mengumpulkan pertandingan. Pak ketua ini, insya Allah siap. Harus Pak. Kapan Pak? Tunggu tanggal mainnya, tanggal mainnya. Pak dia tanggal mainnya. Ya, siap. Karena yang petani Pak, yang petani kan maksimal 25 orang. Bisa. Paham kan? Paham. Artinya tidak harus kita sekarang ada ini Pak, grup ini kumpulnya sudah ada Zoom. Nah, kita pakai teknologi Pak, pura-pura Pak dalam sini Pak. Walaupun Pak Umar Pak Polri sudah dicabut, dia akan mau bersadar betul Pak, dia tahu itu. Tapi bagaimana kita memanfaatkan IT sehingga mereka berangkat ke ladang apa di pulau jadi ini pulau perang. Dan tahun depan Bali sudah produksi kata, 2 tahun lagi Bali akan produksi ubi porang besar. Yang di hutan sudah habis dicabutnya Pak. Oh udah habis. Udah habis Pak. Pak Eja itu jadi pemulung itu banyak membantu pemerintah. Pak Eja berapa tahun dapat dari hutan? Berapa tahun dapat dari hutan kemarin?
20 ton Pak. Tinggal kalian Pak. Tinggal kali-kali. Nah sekarang kita budidayakan Pak. Kita budidayakan. Saya sudah mencoba Pak ikut kokbang. Saya Pak Bayu Purwo Pak. Ya waktu itu bon itu tidak Pak. Ya. Itu Pak ya. Lagi utangan buat buat bapak-bapak suaranya jadi kita sekali maju gitu ya, maju teman Jawa udah berkira Pak Jero. Oke teman-teman dari dia bisa silang untuk konser. Oh, satu. Nah, setelah saya berjalan kira-kira sebulan, saya melihat kacaunya perekonomian di destinasi wisata Bali. Untuk orang itu sudah saya canangkan dulu di Medan, dan saya ketemu dengan Pak Budi, kami satu asosiasi, satu grup di DPP P3U Jakarta untuk orang. Kami settingan, saling bantu, dan diundang kemarin. Saya mau bertanya, untuk media tanam itu apakah harus pakai bedengan? Itu pertama Pak ya. Dan apakah memang benar hanya untuk pupuknya itu organik? Yang kedua, orang ini dibutuhkan oleh negara Jepang, Korea, dan juga Thailand, China juga sebagai kebutuhan pangan. Pertanian Indonesia ini sudah terkontaminasi seluruh tanahnya oleh kimia. Pertanyaannya, akankah orang ini terkontaminasi oleh pupuk kimia yang sudah tinggal di tanah itu? Nah, ini sebagai jaminan harga untuk keluar. Yang ketiga, kepada Bapak HKTI ini sebenarnya, mohon sekali Pak, saya memang pembina asosiasi kopi di Tanah Karu, Sumatera Utara. Selalu pengawasan daripada pemerintah ini mau untuk hasil pertanian apapun. Kami petani ini berjuang sendiri Pak. Ini catatan sebenarnya. Saya sudah teriak-teriak di Jakarta juga untuk dilakukan pengawasan, termasuk di Bali ini, yang kondisi sekarang ini sangat miris kita. Saya ketemu dengan Bu Ida Ayu di Gianyar. Ini Pak Made Teja nanti pasti membantu saya dengan Pak Budi, dengan Bapak juga Pak Dro. Ada lahan di situ 8 arul, di sini mungkin hitungan 8 arul. Dan dikasih pinjam juga kami itu 5 arul lagi. Tapi Pak Made Teja, kami baru beli bibit 1 juta lebih Pak. Mungkin kami kurang lagi. Kalau untuk katanya, mungkin Pak Teja dengan Pak Budi juga harus memikirkan. Karena apa Pak? Dia terlilit dengan hutang ibu ini. Jadi saya ajak untuk budidaya korang, tumpang sarinya jagung, tumpang sarinya kencur. Kalau kencur sih bahasa Balinya apa? Saya maaf ya. Nah, harga kencur itu 70.000 ke 60.000. Jadi sistem daripada pertanian itu harus diubah, harus ada inovasi. Orang ini 8 bulan dan 9 bulan. Apa yang menjamin dia di 3 bulan? Apa yang menjamin dia di perharinya? Perharinya saya bikin itu tumpang sarinya cabai rawit. Jadi untuk mengatasi krisis kita ini di Bali yang dominan dengan wisata, mari kita kembali lagi ke pertanian yang leluhur suku Bali adalah petani tangguh.
sektor pertanian dan nelayan inilah yang harus dikembangkan untuk membantu perekonomian Indonesia. Karena saya di KTNA juga Pak, kelompok tani nelayan andalan. Nah, itu misi saya kemarin. Mungkin saya akan lama apabila Pak Budi menyuruh saya lama di sini, mengundang saya lama. Mungkin Pak Made Teja juga kalau misalnya diizinkan saya di sini lama, saya siap. Karena anak-anak dua di sini, di Medan udah gak ada lagi istri di sini. Nah, awalnya saya untuk lingkungan tentang limbah Pak. Mungkin ada kolaborasi pengolahan organik dari limbah rumah tangga, itulah potensi sekali untuk kebersihan dan pupuk porang. Mungkin sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Orang Bali ini kita harus jaga kualitas. Nanti HKTI bisa menyampaikan jangan sampai memakai pupuk kimia, kita harus pakai pupuk organik. Dari Sepindo Orang Bali sudah membina kurang lebih 4 Simantri akan mengatasi pupuk organik untuk orang. Bahkan kita juga ada pupuk dari Jawa Timur dan untuk pembuatan ubi secara khusus. Nah, karena kami berjuang bersama-sama budidaya porang di Bali, bagaimana Bali ini maju dari sektor pertanian, terutama di bidang budidaya porang. Karena sektor-sektor lain bukan bagaimana, juga kita berharap juga lebih maju setelah COVID ini, tetapi budidaya porang akan menjadi prioritas di sektor pertanian karena harga porang cukup tinggi Pak. Yang 1 biji ini saja modalnya kurang lebih sekitar Rp1.000. Dengan asumsi Rp1.000 dengan biaya pemeliharaan anggaplah Rp3.000. Ini sampai panen modalnya Rp3.000. Kalau beratnya ini 2 kg saja, 1 kilonya 8.000, sudah menjadi 16.000. Dikurangi 3.000, asumsinya apa bersih 1 biji porang 13.000. Kalau berasumsi jumlah, tinggal kalikan berapa ribu Bapak akan tanam. Gampang Pak ya, nggak rumit seperti politik Pak. Kalau politik itu kasih uang suruh nyoblos, tidak belum tentu dicoblos. Tapi kalau budidaya porang, tanam saja sudah tentu akan kasih uang Pak. Tanpa diperintah alam yang akan bekerja. Begitu gampangnya Pak bagi saya. Jadi tidak perlu pakai rumus, tidak perlu seorang profesor, doktor, tidak perlu Pak. Di sini kajiannya petani mengkaji secara real. Modal petani coba 3.000, mendapat keuntungan 13.000. Lalu dikalikan 40.000, ya 13.000 kali 40.000. Kalau menanam 100 pohon, ya kalikan saja 13.000 kali 100. Hasilnya ada nyata. Artinya kita nggak belum. Saya studi di Madiun dan Pacitan, saya jawabannya O. Setiap melihat petani porang, oh begitu ya, oh begitu ya. Keliling gitu aja saya Pak, sambil uang habis Pak. Mengapa? Karena saya ketemu dengan petani porang, ikut di grup Sepindo Porang Pak. Itu temannya Pak Budi. Itu dia tertipu punya utang 1,5 miliar. Dia jual sapi ke Jakarta, sapinya nggak dibayar, hampir dicerai sama istrinya Pak. Tapi yang namanya cerai itu suami istri, bukan istrinya aja mau cerai, tapi sudah berantakan rumah tangganya karena punya utang banyak. Ceritanya datang Pak Budi ke rumahnya, disuruh nanam porang, punya lahan kurang lebih 2 hektar. Sekarang udah bisa bayar utang dan cita-citanya dia panen porang, buahnya itu buat biaya hidup dan anak sekolah, tapi umbinya untuk bikin rumah dan beli mobil mewah. Sudah tidak pakai otong-otong lagi Pak. Saya temukan
seorang pedagang biji katak mengeluarkan biji katak dari mobilnya di salah satu Indomaret. Dia bawa Pajero. Nah, saya bawa kekok ke Madiun, ada beberapa tertawa, Pak. Mengapa bawa kekok nanti Bapak dirampok biji kataknya? Sebenarnya pakai mobil mewah aja, kita belum punya, Pak. Mungkin dari 3 tahun kita bisa. Ya inilah harapan kita, Pak. Sekarang yang menjadi tugas kami, Pak Ketua HKTI, dan bersama-sama nanti kita tangkap yang punya utang 500 juta 1 miliar, kita tangkap. Lalu dia datang orang 2-3 tahun terjawab persoalan utang. Jangan jual tanah, jangan jual tanah. Kalau jual tanah itu tanahnya habis, jual orang aja nanti bisa kembali. Karena kita ketemukan orang yang punya utang panen. Dan kalau orang di Jawa ini betul-betul menjadi buruan. Tadi pagi kami share ke grup bahwasanya padi M70D bisa menghasilkan di suatu tempat di Jawa Barat 9,6 ton per hektar dengan penggunaan pupuk organik. Jadi kami dalam rangka sosialisasi menggerakkan termasuk arahan dari Pak Ketum di Kediaman bahwa Pak Ketum Pak Muldoko itu menginginkan Bali sebagai contoh. Bagaimana contoh seluruh Indonesia bahwa petani yang bertanam yang subur. Tapi beliau sudah pantau setelah berapa puluh tahun di lapangan sawah itu karena terlalu banyak pupuk kimia, pH-nya sudah rendah sekali 24. Jadi untuk meningkatkan ini tentu dengan organik dan untuk maklum tadi Bapak menyampaikan bahwa pupuk kascing itu wakil ketua dewan pakar kami HKTI Bali, Dr. Insinyur Nilo Kartini berdiri. Kalau nggak salah ya Pak Berarti ya, itu adalah kami rekrut. Kami ketua HKTI yang inovatif dan kreatif karena kami pada mahasiswa budaya Pak. Fakultas Pertanian adalah salah satu mahasiswa yang ikut lomba LKIP namanya, lomba karya inovatif bagi mahasiswa. Dapat juara 3 di seluruh Indonesia. Itu kami syukuri karena inovatif dan kreatif kami. Dan kami pada KPD Jatim di Bali, kantor rekan dagang Jatim di Bali adalah tahun 2016 yang lalu dinobatkan sebagai KPD terbaik Selindo. Artinya apa? Dalam menggerakkan HKTI yang hal-hal semacam ini kami selalu proaktif datang menjemput bola mengajak, termasuk usulan-usulan Bapak. Karena Pak Ketum pada waktu Jumat pagi tanggal 19 Maret 2019, kami setelah datang dari kepala Bulog, bagaimana sih Bulog kok tidak membeli hasil panen lagi? Itu karena terlalu rendah hasil, terlalu rendah harganya. Nah, untuk meningkatkan produksi itu kan ada cara-cara seperti IT teknologi penanaman padi sebagai dengan pupuk organik. Kalau kami telah sosialisasikan 17 Februari 2020 itu pertanyaan profesi kami adalah penanaman padi Trisakti dengan pupuk organik di Tulang di Jawa Barat bisa mencapai 14,5 ton per hektar, 75 kali di atas. Ada ahlinya orang Indonesia, bahkan di luar negeri, di Arab, di Dubai banyak sekali pupuk itu digunakan dan sangat bagus untuk beberapa apalagi majale dan hortikultura banyak digunakan. Nah itulah kami dalam gerakan itu dan bahkan yang ada izin edarnya Pak pupuk Bapak Adi M70D Muldoko 70 hari yang kami tadi pagi kami share di grup WA kami itu hasilnya lumayan dan ada pupuk dan kami dipercaya salah satu pemodal dari Jawa Timur yang mengajak kami sampai dengan akhir Desember 2020 menanam padi unggul itu atau Trisakti boleh dengan pupuk organik untuk menekan penggunaan pupuk kimia. Jadi targetnya bagaimana menekan penggunaan pupuk kimia agar tanah itu menjadi lebih subur, hasil pertanian lebih bagus sesuai dengan padi yang Bali yang sudah memiliki perda pupuk organik, perda organik. Jadi Bali telah memiliki peraturan daerah provinsi Bali yaitu perda organik. Apalagi Bali juga tahun lalu adanya Pergub 99 tahun 2019 itu mengenai bahwa
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang pertama Pak Budi, yang saya hormati dan terima kasih atas kehadirannya di pagi ini. Sangat penting sebentar untuk mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya. Pak Jelmangku, Pak Mati Rasul, kalau misalnya sangat dikian keadaan sekian begini, Bapak Ketua KPDI Provinsi Bali, Pak Budi Kalisgana, Pak Madi selaku Ketua Nabi CP untuk orang Bali, juga bapak-bapak ibu-ibu yang lain yang tidak bisa kami sebut satu-satu yang saya nanti saya lakukan. Tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan dunia perorangan. Jadi saya beruntung bisa hadir di tempat ini mendapatkan informasi yang sangat luar biasa. Selama ini saya sebenarnya sudah mengenal yang namanya orang, tapi dalam persepsi kami orang itu kalau di Bali saya pikir squad itu ternyata beda. Dari dua mangku Pak Mangku mau ini kantor memisah dan suami, ternyata bukan suami. Tapi puasa orang selalu tapi ya baru bilang ini jadi ya di Google sering kita lihat sebenarnya bahkan video-video di YouTube sudah bisa lihat. Cuma memang dalam pengertian biasanya untuk pengadaan hibridnya ini saya pikir kayaknya susah dari hibrid orang ini kan begitu artinya. Harganya ini kalau yang dengan yang dapat informasi ini artinya masih boleh digunakan kan cukup mahal harganya, Nah, jadi sebetulnya kalau menurut ini peluang sangat luar biasa dan sangat menggiurkan. Kalau dari analisa bisnis yang disampaikan oleh Pak Peter ini sungguhnya luar biasa. Dalam hitungan lahan 1 hektar itu kalau dalam 1 hari aja bisa nanam kurang lebih 200 pohon dengan jarak tertentu. Tadi dianalisakan dulu tadi kebalnya lahannya kayu di Gianyar itu dengan 6 hari bisa 50 juta dalam waktu 3 tahun. Nah ini sangat luar biasa bagi dia sendiri. Nah, kenapa dia katakan ini sangat bagus? Satu, apapun komoditi hasil pertanian masyarakat ujung-ujungnya nanti kan terkait dengan soal jaminan pasar. Nah, jaminan pasar jangan sampai terjadi seperti apa yang terjadi di kami kemarin sedang bahkan pabriknya sudah berhenti di Jaya Wajah itu sampai sekarang sama saja pabriknya di desa Bungan di Bandung itu sudah ada akhirnya tidak ada yang beli. Nah ini jadi sebelumnya kita harapkan ini nanti orang saya dari dulu ini sudah jelas apa namanya pemasarannya jelas. Kalau urusan membuat produk yang bagus, petani kita itu sudah canggih sekali Pak. Tak perlu jeruk, tanam jeruk, tanam sayur-sayuran, apalagi cabai. Kalau saya lihat itu luar biasa ribuannya. Jam 6 pagi dia sudah nongkrong apalagi dapat hujan malam sudah pagi-pagi dia sudah ada di lapangan nongkrong luar biasa. Nah, kalau urusan membuat produk kadang kita sudah cadar waktu Bali tidak perlu lagi terlalu apa namanya tidak khawatir. Cuma dibuat aja hasil sudah kan apa sering yang penting bagi dia itu ya
kita punya kewakilan dari masyarakat konteks biasa kita bertanya kumpul orang di mana begitu kebelakangnya nanti kan tersebar tadi aku dalam 4-5 tahun kaitan bisa 1 miliar itu biasa asalnya dari mana tanya kalau ini orang ini bergerak kan gue nak ingin lah ini dan tempatnya makin jual aku kan pak jadi gue yang kena dengan kemudian malas yang rumah gue bukan ya makin boleh informasi orang ini yang mulai kita bermesin saja ini dari orang pertamanya ya kita tuh memang kita mengawasi artinya mana jarak ini orang itu dengan kita yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan dunia perorangan di usaha masih awal saya pergi usaha walaupun sempat menyimak di Google di YouTube kan belum paham betul kalau misalnya saya daerah usaha nanti kalau nanti orang saya mohon nanti kalau bisa saya masukkan di grup kalau ada grup orang di sana nanti yang kita berdiskusi yang saya bertanya nanti terkait dengan orang bagaimana tentang budaya kemudian pemasaran dan lain-lainnya. Lalu di daerah ada grupnya yang dari Jawa Timur dia masuk di sana ya banyak artinya semai bulan ini berapa semai bulan ini ada. Nah itu juga terjadi sedikit apakah ini orang ini harus disemai dulu seperti tanaman yang lain sebelum kita tanam lapangan apa bisa langsung kita tanam. Nah ini mohon penjelasannya Pak Budi. Demikian pada tadi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang hari ini. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Saya ini dengan Prabu Santi. Om Santi Om. Dan tentang bisnis orang untuk petani, kami selalu cash, tidak ada namanya tempo kalau di hasil panen koran ya. Bahkan pabrik pun kalau di bahan baku biasanya mereka DP dulu ke kita. Dan kita pun biasanya kalau udah kontrak kuota besar kita DP dulu ke petani dengan harga bukan harga kontrak tapi harga nanti. Jadi intinya DP. Jadi hanya di koran petani itu dimanggiakan bagi saya dan kemarin saya ada penawaran untuk ke Korea itu tentang genera. Bahkan saya mau dimodali, petani mau dimodali, tapi saya belum mau. Kenapa? Karena saya tahu resikonya. Paling susah adalah genera. Kenapa? Karena penyakitnya banyak, perawatannya ribet, harus pakai polybag dan lain-lain. Bahkan kalau petani yang tradisional genera karena 6 tahun depan tidak boleh nanam lahan yang sama karena harus recovery dulu. Jadi bagi saya, kenapa saya sekarang fokus di koran? Karena di koran paling gampang dapat peluang banyak. Komoditi lain resikonya tinggi, gampang dipermainkan. Adalah AKTI kami siap mendukung kegiatan sirkuit untuk orang Bali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, salah satu mungkin nanti harapan kami sirkuit untuk orang Bali ini membantu kepada AKTI untuk menyampaikan kepada pimpinan AKTI pusat di Jakarta ketika ada investor pertanian ke Bali diberikanlah sedikit untuk budidaya orang. Yang kedua, Garda Bali secara khusus dengan CP Yobola akan mengadakan sebuah diskusi yang berkaitan dengan tata cara budidaya orang di Bali. Ini disempurnakan pertemuannya secara khusus dan aspirasi pada hari ini mohon disampaikan kepada DPD RI perwakilan Bali pertama yaitu Haji Wedekamen dan bapak-bapak yang lainnya adalah Pak perwakilan dari Bali mohon disampaikan bahwa orang Bali akan berkembang secara baik di Bali atas dukungan AKTI dan bersama CT untuk orang Bali akan membuat orang Bali yang berkualitas. Yang ketiga, CT untuk orang Bali siap menerima pembinaan
secara berkelompok, ampunan secara perorangan Pak, kurang waktu. Secara berkelompok, ya Bapak nanti bikin seminar, bikin pertemuan, bisa juga kami akan fasilitasi dengan pembinaan gratis, tetapi bibitnya yang beli Pak, dan tidak bibit gratis. Jadi pembinaan gratis, bibitnya yang dibeli. Paling tidak ada solusi di sana Pak ya. Karena kami punya asumsi dalam pembinaan itu bisa mempergunakan dana BUDES, bisa mempergunakan dana desa, bisa mempergunakan dana bansos, dan bisa bekerja sama dengan investasi. Banyak hal yang harus kita lakukan Pak. Jadi tidak berkecil hati, tidak punya uang, petani ketika punya rasa bisa bekerja sama dengan investasi Pak. Nah, inilah tujuan kita nanti ke depan, tinggal memperjelas bagaimana syarat-syarat atau MOU yang akan kita lakukan kepada para petani. Kami dari CP Hidup Orang Bali sudah menyiapkan draft perjanjian kerjasama, siap mengambil hasil produksi, hasil panen orang dari petani yang kita bina. Apabila kami tidak mengambil hasil produksi, bisa dituduh secara hukum dan dipidana. Hasil hukumnya adalah penipuan. Begitu kebiasaan kami Pak. Tidak ada lain-lain di sini. Ya, jadi HKTI ini siap memberikan rekomendasi ketika unit-unit usaha atau kelompok masyarakat, terutama kelompok petani orang, diberikan rekomendasi untuk mencari titik itu kesimpulannya Pak ya. Yang kedua berkaitan dengan investasi sedang mengadakan lobby-lobby. Terus kami sampaikan terutama ini kepada Pak Andi yang dari Bandi DPRD, pilot proyek yang akan terbuat di Kabupaten Bandung adalah di Budi Agung Lokasi. Jadi kalau ada yang mau mengenal bagaimana tata cara penanaman orang di dalam seputaran pasar ini di lokasi, di seputaran Tabanan di Batu Linti. Kalau di Beleng sudah banyak lokasi. Ya Pak ya. Kalau di Bali nanti bisa di desa Bapak. Nanti kita siap kabupaten punya pilot proyek dipakai tempat studi oleh masyarakat. Jika dalam beberapa bulan tidak tahu bisa dibuktikan Pak, lagi pakai pembentukan orang Bali. Itu perjalanan kita Pak. Semua demikian kesimpulan rapat pada hari ini, kurang lebihnya atas fasilitas Ganda Bali kita bisa melakukan rapat di gedung DPRI Perwakilan Bali. Atas kesiapan Ganda Bali kami ucapkan terima kasih, dan jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak-Bapak pada saat ini, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan para sandi. Om Santi Santi Santi.